Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Di video kali ini seperti biasa kita akan bahas analisa XAU/USD pada hari ini tanggal 14 Juni 2023. Jadi seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Dan sebelum saya mulai ke dalam analisanya, di sini disclaimer dulu seperti biasa. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi, sehingga tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya, ya. Sehingga aktivitas trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman sendiri. Oke, langsung aja untuk kita lihat di sini, ya. Ini sebelumnya saya pakai komputer baru, jadinya di sini semua analisanya hilang, lalu juga settingan OBS-nya buat ngerekam juga hilang, ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya untuk di gold itu masih sama bergerak ranging, ya. Jadi kalau teman-teman lihat apakah kita bisa masih open gold untuk saat ini? Kalau menurut saya pribadi, ya, tetap di sini adalah area demand, ya. Di H4 kita ada demand di sini. Lalu demand yang kita punya dekat adalah di area ini, ya. Sekarang area demandnya tuh sekarang di sini. Lalu di supply H4 itu kita ada di sini, ya. Ini supply H4. Ini demand H4 juga. Dan seperti yang sudah saya katakan juga bahwa ada beberapa level area yang penting, yaitu ada di angka 2000, ya. Nah, sekali lagi 2000 merupakan angka krusial bagi semua kalangan. Untuk saat ini kemarin juga ada saya gambar seperti ini kayaknya kemarin, ya, kalau nggak salah, ya. Kemarin kayaknya saya ada gambar kayak gini deh, ya. Atau dari sini, ya, saya lupa nih kemarin. Seperti ini kayaknya, ya. Jadi kemarin saya ada gambar seperti ini. Jadi dilihat kalau pergerakan XAU-nya itu masih flat begini-begini aja, ya. Dia tidak ada pergi ke manapun, dia tetap di antara range 1980. Ini saya kasih garis saja mendingan, ya. Sini saya kasih garis titik tengah aja, ya, supaya teman-teman bisa lihat. Itu di 1980, lalu titik bawahnya ini adalah di 1940, ya. Saya pakai angka genap-genap aja, ya. Ini yang analisa yang kemarin tuh saya lupa save, jadi hilang semua, ya. Jadi kalau dilihat titik tengah 1940, titik atas 1980. Well, harga tidak bisa kemana-mana juga. Mungkin teman-teman ada yang bingung kemarin, ya. Kenapa kalau kita lihat ini, ya, sebentar. Kemarin kalau kita lihat data inflasi itu kan drop, ya. Kalau kita lihat data inflasinya itu kan drop, ya. Di sini bisa lihat data inflasi tahunan turun seperti yang saya perkirakan, yaitu di angka 4%. Lalu inflasi tahunannya ini ternyata sesuai ekspektasi, ya. Inilah yang saya katakan kenapa harus hasilnya satu arah. Kalau dia lebih rendah, ya lebih rendah dari ekspektasi sekalian. Kalau dia lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau dia sesuai ekspektasi, sesuai dengan ekspektasi. Dan ternyata kemarin itu angka inflasinya di bawah ekspektasi, yaitu 4,0. Tetapi masalahnya adalah core CPI-nya itu sesuai ekspektasi di angka 5,3%, dan juga core CPI secara bulanan itu sama di angka 0,4%. Tetapi dari segi CPI month of month-nya itu drop secara signifikan dari 0,4 ke 0,1. Secara data CPI aja itu sebenarnya lebih rendah dari data sebelumnya dan dari forecast ataupun ekspektasi. Tetapi dari segi core inflasi itu sesuai dengan ekspektasi. Sehingga kalau kita lihat juga pergerakan XAU/USD tadi malam, ya, tadi malam harga itu pontang-panting dengan satu candle seperti ini, ya. Ini satu candle ini akibat inflasi. Inilah yang saya tidak suka ketika hasil inflasinya itu mix, ya. Terjadi candle seperti ini. Mungkin teman-teman heran juga, loh, kenapa nih kok hasilnya data inflasinya turun, tapi kok malah
XAU USD-nya nggak mau naik, yang ada malah cenderung turun ya, karena hari ini secara data USD kita ada data PPI ya, ini produsen ya, salah ngomong saya, produsen price index. Lalu permasalahan selanjutnya adalah di sini nanti subuh ya, di sini ada FOMC. Jadi kalau dilihat FOMC di sini nanti terjadi di jam 1 pagi WIB, berarti di jam 2 WITA ya, dan dimana diperkirakan FOMC akhirnya tidak akan menaikkan suku bunga. Oke, ingat ini ekspektasinya FOMC ataupun The Fed tidak akan menaikkan suku bunga dari yang sebelumnya 5,25, diperkirakan akan tetap flat di angka 5,25 nanti subuh ya. Oleh karena itu pergerakan XAU USD mengalami penurunan karena bukan ketakutan sih, tepatnya lebih menunggu hasil apa yang akan terjadi nanti subuh ya. Lain ceritanya jika kemarin malam data CPI dan core CPI itu sama-sama rendah, keduanya sama-sama rendah di bawah ekspektasi. Maksudnya itu misalnya data core CPI kemarin malam itu keluar di angka 5% atau enggak 5,1, berarti kan di bawah ekspektasi. Itu baru saya bisa katakan, saya kira pergerakan XAU-nya itu bisa melebihi 1980 dan bahkan bisa mengejar angka 2000. Tetapi apa yang terjadi, harga malah ya seperti itu ya kan. Jadi nanti kita akan lihat ini produsen price index nih ya, nggak usah lah terlalu dihiraukan ya, karena hari ini main eventnya adalah FOMC. Yang saya kira kemarin main eventnya adalah tentang inflasi, ternyata enggak. Ternyata minggu ini main eventnya adalah FOMC. Oleh karena itu pergerakan XAU selama beberapa hari kemarin ya, dari hari Senin sampai hari ini itu cenderung flat. Bahkan kalau dilihat dari 18 Mei sampai sekarang itu pergerakannya bisa cenderung flat, dan bahkan kita bisa bikin area segitiga seperti ini. Ini saya nggak tahu sih segitiga apa ya, teman-teman bisa bilang ini symmetrical triangle, saya juga nggak begitu pas ya. Ini tidak begitu pas, bisa dikatakan symmetrical triangle sih sebenarnya ya. Karena ini bagian bawahnya ini bukan triangle yang pas. Kalau dibilang ini seperti rising wedge, nggak juga. Jadi ya seperti ada bentuk pattern seperti inilah di daily ya, yang dimana harga itu tidak bisa kemana-mana, terjebak antara 1980 sampai di 1940 untuk titik tengahnya ya. Tapi untuk besar areanya itu sebesar ini. Jadi untuk yang ingin trading pada hari ini di XAU USD, apakah kita bisa open buy karena sekarang harga di area demand? Kalau dilihat sekarang harga sedang berusaha keluar daripada ini ya, keluar daripada zona resisten terdekat. Ya, sekarang resisten terdekat kan ada di 1947 ya, 1947. Jadi kalau teman-teman melihat ini nanti harga break ke atas ya, break ke atas seperti ini ya, break ke atas seperti ini dan dia turun retest. Nah, teman-teman nanti bisa open buy di sini dengan target maksimal saat ini adalah di 1965. Nggak usah terlalu jauh ya, karena ingat nanti malam dini hari subuh itu kita ada berita. Lebih baik teman-teman jika dirasa sudah profit lumayan, sudah mencapai target profit teman-teman harian, silakan keluar ya, silakan SL plus dan sebagainya, itu teman-teman bisa seperti itu ya. Hari ini yang ingin open buy bisa. Ini sekarang harga sedang berusaha keluar ya dari resisten terdekat saat ini. Walaupun di sini kita ada satu satu titik krusial ya, yaitu di angka 1950 ya, saya taruh sini ya. Ya di 1950, tapi saya rasa ketika dia break 1950 itu bisa menjadi trigger kita selanjutnya bahwa pergerakan XAU USD itu bisa bergerak naik nanti ya. Di harga 1950 ya, bisa sampai sini 1950, kemudian harga bisa bergerak naik. Jadi kita harus tunggu ini kedua break dulu ya, break ke atas. Jika sudah terjadi demikian, kita tunggu retest
dan kita bisa menunggu open posisi nanti buy, target bisa sampai di 1970 bahkan bisa paling tinggi ya. Kalau enggak ya 65 deh cukup ya, 1965 di sini juga it's okay. Jika sudah trade dan berhasil profit, teman-teman out, nggak usah trading dulu ya. Sekian aja. Lebih baik kita menunggu hasil FOMC nanti malam ya. Nanti besok akan saya buat juga analisanya berdasarkan data apa yang keluar dari FOMC nanti ya. Menurut saya nih hanya ekspektasi ya, mengingat data inflasinya itu kita lebih rendah dari sebelumnya, dan juga NFP kemarin ya kalau nggak salah ya, NFP kemarin itu sebentar saya lupa NFP kemarin itu berapa angkanya ya. Kalau nggak salah NFP kemarin itu hasilnya masih tinggi ya, NFP tinggi tapi tingkat penganggurannya juga ikut tinggi. Jadi saya rasa nanti The Fed kemungkinan tidak akan menaikkan suku bunga seperti yang sudah mereka jadwalkan ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Sabar dulu teman-teman yang ingin trading. Jika teman-teman tidak mau trade berdasarkan analisa sekarang juga it's okay, nggak apa-apa ya. Terus jika teman-teman ingin menunggu hasil daripada FOMC itu lebih bagus lagi, karena kita lebih baik menunggu berita yang luar biasa terjadi baru kita bisa ambil posisi ke depannya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.